Dan mudah-mudahan kenikmatan yang hari ini kita membuktikan tanda syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan kenikmatannya ditambah oleh Allah sehingga kita dikeluarkan dari dunia mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Al-Fajir Rifqi Adrus mengucapkan minal a'idin wal fa'idin kullu am wa antum bikhair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Suami ada tupoksinya sendiri. Nimba air, Nabi pernah ngejalanin. Buat siapa? Buat keluarga. Nabi cari nafkah di luar, betul. Buat siapa? Keluarga. Nabi mendidik istrinya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini sosok seorang imam di dalam rumah tangga yang disunnahkan. Apabila seorang suami menjalankan ini, maka dia termasuk golongan umat Nabi yang menjalankan setiap sunnah-sunnah Nabi. Tapi di akhir zaman banyak suami yang takut sama istri, nggak jadi imam, malah jadi makmum. Yang imam siapa? Istrinya. Istri ngedahan sedikit, iya. Marah dikit, kabulin. Nabi SAW nggak ngajarin yang begitu. Nabi bukan mengajarkan untuk istri takut sama suami. Istri hormat kepada suaminya. Kalau suami sekarang kan kagak. Menang kekuatan, bikin takut istri. Main banting aja, main cekek aja, main tabok, pukul aja. Nabi nggak ngajarin yang begitu. Nabi ngajarin untuk menghormati seorang suami. Caranya Nabi kasih tahu. Nabi perilakunya sama. Seorang suami yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Ini mana nih Abdul Syukur mana? Lu sini, gue ceramahin elu. Tugas seorang suami mencari rezeki yang halal. Jangan jadi selot. Hahaha. Nyambung ayam, Pina lebih seneng nyari yang haram. Apa jadi haram? Bisa orang sampingan main gaple, isi yang 2.000. Dapat rezeki 20.000, pulang bawa 200.000, 190. Haram dapatnya. Na'udzubillah ini. Cari yang halal, nafkahin suami istri yang halal, rumah tangga yang halal. Kenapa? Jika sesuatu yang halal masuk ke dalam mulut kita, semua kepribadian kita akan menjadi baik. Imannya tambah, ibadahnya nambah. Ini sebagai seorang suami di dalam rumah tangga. Bukan berarti seorang suami udah tugasnya seorang suami ya udah nyari rezeki. Lu udah taunya duit aja, duit. Makanya keenakan sekarang istri kalau ngeliat suami duit. Bikin kopi entar. Yang ditanya duit dulu. Begitu kan? Betul nggak? Apalagi kemarin mau lebaran. Dikasih baju atuh, ngambek. Dikasih 2, melengos. Dikasih 3, mulai senyum. Dikasih 4, 5, udah. Ayang mau apa ya? Kalau katanya orang Cimanglit ya. Kata orang Cimanglit, nah, suami istri harus ada take and give. Ngerti nggak lu? Yang namanya istri, Pak, ngurus suami, ngurus rumah tangga, sholat Jumat dan wajib hukum. Ngurus istri, ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah tangga, nyuci, ngepel, semuanya. Pahalanya sama sebagaimana kalian menjalankan sholat Jumat. Enak nggak lu? Enak. Enak aja masih ngedumel lu. Bapak tukeran sama istri 1 jam. Istri tukeran sama suami tugasnya 1 jam. Gak bakal sanggup. Kenapa? Karena Allah sudah, ini loh porsinya seorang laki-laki, ini porsinya seorang perempuan. Ini ada satu kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki. Kenapa? Tanggung jawab.
Tapi di sini yang namanya perempuan tanggung jawabnya di dunia kepada keluarga, suami dan anak, ini di dunia. Untuk apa? Gapai pahala di akhirat. Tapi urusan akhirat, urusan suami. Istri mah cicing, we. Tanggung jawab seorang suami, istri nggak salat, lu yang digebugin, PA. Istri nggak ngaji, lu yang ditanya. Makanya tuh lihat doanya tuh malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah puasanya seorang istri yang durhaka kepada suami. Tuh dengerin tuh. Durhaka sama suami, bukan pahala, bukan sorga jaminannya, neraka. Bagaimana caranya biar nggak, kalau suami yang durhaka nggak ada, hadisnya nggak sampai situ, betul kan Pak? Hadisnya kan cuma sampai istri yang durhaka. Nabi aminin nggak? Diaminin sama Nabi, jangan diterima amal ibadahnya. No. Tapi ingat, jika seorang istri yang dia nggak ibadah, jauh dari Allah, dari sunnah Nabi, itu tanggung jawab kita tuh Pak. Dia nggak sholat, wajib kita syariat untuk ibadah kepada Allah. Ini tugasnya seorang suami. Apalagi kalau ibadahnya sama-sama, alhamdulillah. Ini besok malam pertama nih, eng. Mana Kuningan lagi hujan mulu lagi. Posisi pas. Ngapa lu? Wak wiwi. Yang begitu biasanya jomblo tuh. Besok malam pertama nih. Betul kan tuh? Besok malam pertama. Yang dilakuin pertama apa tuh? Itu dia tuh. Sholat sunnah dulu. Jangan langsung dititipin ke madrasah. Madrasah yang paling baik itu adalah orang tua. Ajarin bismillahirrahmanirrahim. Ajarin Al-Fatihah. Ajarin kulhu. Yang mudah-mudah aja. Yang sesanggupnya kita buat kita ngajarinnya. Selebihnya kasih Ustadz. Tapi ingat, apa yang pertama itu yang diajarkan tentang Allah dan Rasul, maka ini, jika ini anak diajarin baca bismillahirrahmanirrahim sama orang tuanya, begitu entar dia dewasa ternyata dia jadi seorang santri, saat dia baca bismillahirrahmanirrahim pahalanya gede. Buat siapa? Buat orang tuanya. Dia yang baca, orang tua dapat pahalanya. Saat dimana dia baca Al-Fatihah, dia jadi imam, dia baca Al-Fatihah, pahalanya orang tua pun dapat. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Didik mereka. Nabi SAW mengatakan di dalam Sahih Imam Bukhari, beliau mengatakan, didiklah anak-anak kalian yang ada terdapat pada zamannya. Didik dengan cara itu. Bukan berarti dikit-dikit handphone. Bukan begitu. Ini tugas emak nih yang bikin rusak. Anak kalau dikasih makan, nasi apa handphone? Nasi apa handphone? Handphone dulu baru nasi. Lauk jadi nasi Pak. Kalau kita kan dulu enggak ya Pak, kecap, telur, ceplok itu lauknya. Kalau sekarang, anak sekarang lagi makan lauknya handphone. Betul? Alasannya apa tuh biar begitu? Biar mau makan, kasih vitamin PA. Kan ada nubuyung upi. Ada kan? Cuman satu, biar anteng. Betul nggak? Biar nih anak nggak pecicilan, lari sana lari sini. Bener? Saya kasih amalan buat anak anteng, mau nggak? Cekek. Ya mana ada anak kecil anteng? Ibu kalau boleh tanya, ibu bapak tanya sama orang tua, saya dulu kecil gimana? Manjat pohon lupa turunnya. Buahnya setengah mati, ya wajar namanya anak-anak. Kalau anak-anak ibu begitu ya wajar. Didik dia, bukan berarti semua apa yang ada di zaman ini kita kasih, bukan. Caranya mudah. Kan ada TV nih, ada wifi, pasangin tuh wifi.